Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aulia Fitrianingrum, SPD MPD, selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum, dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bagas Waru Ramadan, NIM 23040190143, ingin membahas tentang model konsep kurikulum subjek akademik. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan tentang konsep kurikulum subjek akademik, kita ulas terlebih dahulu pengertian tentang kurikulum tersebut. Ini menurut Profesor Dr. Nasution dalam bukunya yang berjudul tentang kurikulum dan pengajaran menyatakan, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar yang ada di sana. Jadi, pengertian kurikulum tersebut dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapat ijazah atau penghargaan. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum subjek akademik. Apa sih konsep kurikulum subjek akademik itu? Jadi, kurikulum subjek akademik ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi, bisa diartikan kurikulum subjek akademik ini yang lebih utama yaitu belajar dan belajar. Selanjutnya, konsep kurikulum subjek akademik dipandang sebagai wahana untuk mengendalikan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Mereka menganggap bahwa kurikulum merupakan jalan terbaik untuk mengembangkan pemikiran dan penguasaan pengetahuan secara umum. Dalam kurikulum subjek akademik, terdapat 3 pendekatan dalam perkembangannya. Yang pertama itu melanjutkan pendekatan pengetahuan. Jadi, murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan tidak hanya sekedar mengingat. Terus pendekatan yang kedua, studi yang bersifat integratif, yakni merespon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif berpadu. Ada beberapa ciri model kurikulum yang dikembangkan, yaitu menentukan tema-tema yang membentuk satu kesatuan yang dapat terdiri atas ide atau konsep belajar yang mencakup semua ilmu atau sesuatu proses kerja ilmu, fenomena alam, atau masalah sosial yang membutuhkan pemecahan secara ilmiah. Menyatukan kegiatan belajar dari beberapa disiplin ilmu dan menyatukan berbagai cara atau metode belajar. Dan yang terakhir pendekatannya itu berisi tentang pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah. Mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Yang selanjutnya yaitu tentang ciri-cirinya dari konsep kurikulum subjek akademik. Dilihat dari tujuan, kurikulum subjek akademik ini memberi pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dari segi metodenya, kurikulum ini yang paling banyak digunakan adalah tentang metode ekspositori dan metode inquiry. Apa sih metode ekspositori itu? Jadi, metode ekspositori itu adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam strategi ini,
materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Terus metode inquiry itu apa sih? Jadi metode inquiry itu adalah suatu strategi belajar mengajar yang mensiasati agar aspek-aspek komponen pembentukan sistem instruksional mengarah pada kearifan peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan tentang kegiatan. Dan yang selanjutnya yaitu dilihat dari segi evaluasinya. Kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajarannya. Jadi kita bisa simpulkan ya, bahwa konsep kurikulum subjek akademik ini lebih bersumber pada pendidikan klasik. Dan kurikulum ini lebih mengutamakan dengan isi pendidikan. Namun, kurikulum subjek akademis ini tidak berarti bahwa hanya menekankan pada materi yang disampaikan. Namun dalam perkembangannya secara berangsur, kurikulum ini memperhatikan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Proses belajar dipilih sangat bergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Demikian pemaparan tentang konsep kurikulum subjek akademik. Apabila dalam saya menyampaikan informasi ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it was last year on my birthday when you broke the news. Things ain't rolling how we need them to, and we have to move. But I said, Dad, get those moving boxes out the room and cut the cake. I'll get it, I got it, I give my all for you. Too many memories and feelings I'm not down to pack. So lately I've been putting all this weight up on my back.